tapakkan kaki di sini, berjalan-jalan pandangi sejuk indah yang ku rasa. Kata-kata Mbak. Utamakan dolan, kurangi percintaan. Mergo urip iku butuh hiburan, dudu tangsan. Para ulama menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sekitar 250 kali tentang takwa di dalam Al-Quran. Hal ini menyebabkan ketika para ulama diminta untuk mendefinisikan pengertian takwa, mereka akan menyebutkan arti yang berbagai macam mengenai hakikat dari takwa tersebut. Namun, dapat kita simpulkan bahwa takwa adalah upaya seorang hamba untuk membentengi dan melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menghindari segala larangannya dan melakukan segala perintahnya. Perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya itu tergantung dari tingkat ketakwaan hambanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila seorang hamba memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjamin dan melindungi hidupnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika tingkat ketakwaan hambanya rendah, maka Allah juga akan memberikan perlindungan yang rendah pula. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 128 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dalam praktiknya, takwa memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yaitu takwa dari azab yang kekal abadi. Artinya menjaga diri dari perbuatan yang menyebabkan azab yang kekal abadi seperti kesyirikan dan kekufuran. Cara melakukannya bisa dengan berpegang pada kalimat takwa, yakni kalimat tauhid. Tingkatan yang kedua yaitu takwa dari azab neraka. Artinya, menjaga diri dari segala hal yang menyebabkan azab di neraka. Cara melakukannya adalah dengan meninggalkan dosa-dosa besar maupun kecil ketika berada di dunia. Tingkatan yang ketiga yaitu takwa dari sesuatu yang melalaikan. Artinya menjaga diri dari perkara yang mubah atau sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak juga berdosa. Menyibukkan diri dengan perkara yang mubah bisa memalingkan hati dari mengingat Allah, yang selanjutnya bisa mengeraskan hati kita, dan parah-parahnya menyibukkan diri dengan perkara yang mubah akan mengantarkan seseorang kepada perkara yang haram. Ciri-ciri takwa yang pertama, rajin beribadah baik wajib maupun sunnah, di mana telah diperintahkan oleh Allah bahwa setiap manusia yang beragama Islam itu melaksanakan sholat baik wajib maupun sunnah. Yang kedua, mampu mengendalikan amarah dan nafsu. Yang ketiga, bersifat pemaaf dan tidak pendendam. Maksudnya setiap manusia saling memaafkan dan tidak punya sifat pendendam atau iri maupun dengki. Terakhir, apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera atau menyadari mengingat Allah SWT dan memohon ampun atas dosa-dosanya kepada Allah, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosanya. Maksudnya setiap orang yang sudah berbuat dan maupun berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang sama. Wah, terdiri dari 4 ruang lingkup, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan hati nurani dan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Untuk yang pertama, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang bertakwa adalah seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga hubungan dengannya di setiap saat. Ketaatan dan kepatuhan seseorang hamba secara nyata diperlihatkan dalam bentuk ibadah
Bentuk-bentuk ibadah langsung kepada Allah terdiri dari gerakan-gerakan, ucapan-ucapan, dan perilaku khusus. Ketakwaan kepada Allah dapat dilakukan dengan cara beriman kepada Allah menurut cara-cara yang diajarkannya, melalui wahyu yang sengaja diturunkannya untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia. Seperti yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 138 yang artinya, inilah Al-Quran, suatu ketenangan bagi manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada hubungan manusia dengan hati nurani dan dirinya sendiri. Takwa dalam kaitan dengan diri sendiri adalah menjaga keseimbangan atas dorongan-dorongan nafsu dan memelihara diri dengan baik. Nafsu yang dimiliki manusia merupakan bagian yang harus dikelola dan dikendalikan dengan baik agar menimbulkan sikap baik. Selanjutnya, hubungan manusia dengan manusia. Aplikasi takwa dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dilakukan dalam bentuk hubungan yang baik dengan sesama, menegakkan keadilan, menyebarkan kasih sayang, dan amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan keadilan merupakan realisasi dari takwa. Setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan, baik keadilan hukum, ekonomi, dan keadilan sosial lainnya. Bersama dengan itu, setiap orang berkewajiban pula untuk menegakkan keadilan serta terwujud masyarakat yang adil dan beradab. Yang ruang lingkup terakhir yaitu hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Bagi orang yang bertakwa, lingkungan alam adalah nikmat Allah yang harus disyukuri dengan cara memanfaatkan dan memelihara lingkungan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, takwa adalah hubungan dengan alam diungkapkan dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, memelihara dan melestarikannya. Periksa